Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan teknis tentang pengisian dari UX Journey, User Experience Journey di User Experience Journal. Kita menggunakan User Experience Journey ini, UX Journey ini sebagai alat bantu atau media untuk mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna. Kita bisa menggunakan teknik-teknik elisitasi di dalam rekayasa kebutuhan. Namun demikian, ketika kita menggali kebutuhan dari pengguna, seringkali kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dibutuhkan atau dalam kata lain adalah tidak memenuhi ekspektasi dari pengguna itu sendiri. Oleh karena itu, dengan menggabungkan dari user experience dengan user requirement atau rekayasa kebutuhan, kita akan mencoba menggali kebutuhan dari pengguna tersebut, tetapi tidak hanya kebutuhannya saja yang kita gali, tetapi juga adalah bagaimana kebutuhan tersebut dapat memenuhi ekspektasi, kemudian dapat memahami empati dari pengguna tersebut. Dengan beberapa tools yang akan kita gunakan di dalam UX Journey ini nanti, harapannya adalah kita nanti bisa dapat dengan mudah mengidentifikasinya. UX Journey ini sendiri didesain untuk individu, personal, maupun solo developer yang ingin mengembangkan kompetensi di dalam pengembangan perangkat lunak, terutama pada bagian user requirement. Sehingga nanti ketika dia sudah bekerja atau mungkin juga ingin meningkatkan kompetensinya ketika di dalam tim developer, maka dia nanti bisa mengeksplor lebih jauh lagi dan meningkatkan produktivitas di dalam user requirement. Selain itu juga ketika user experience atau UX journey ini digunakan untuk tim, ini dapat digunakan untuk meningkatkan self-efficacy dari developer itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa user requirement itu adalah proses sosial teknikal yang mana kita akan banyak berhubungan dengan pengguna-pengguna. Ada yang kalian lihat pada layar kaca kalian saat ini adalah buku UX Journey versi pertama, di mana di dalam buku UX Journey versi pertama ini ada beberapa aktivitas, di antaranya ada Discover, Explore, dan Test. Di mana nanti setiap aktivitas ini akan kita gunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna. Namun, pada saat ini, eh, penjelasan dari video ini tidak akan menjelaskan tentang UX Journey versi pertama. Kita akan menggunakan UX Journey versi yang kedua. Untuk detail UX Journey yang versi pertama dapat kalian lihat pada video-video sebelumnya. Kita akan masuk pada UX Journey versi yang kedua, the process to optimize your resource for the quality user requirement. Ini adalah tagline dari UX Journey, di mana nanti kita akan dengan mudah mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna. UX Journey ini sendiri adalah hasil penelitian dari Universitas Muhammadiyah Malang dan University Putra Malaysia. Kalian nanti bisa melihat bagaimana UX Journey ini terbentuk melalui penelitian-penelitian yang sudah kami lakukan, dan juga ada beberapa highlight dari apa sebenarnya tujuan dari UX Journey, kemudian apa saja goal dari UX Journey itu sendiri di halaman yang terlihat pada layar kaca kalian. Sebelum memulai dari UX Journey, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah kemampuan kita dan personalitas kita, personality kita. Oleh karena itu, di setiap halaman UX Journey, baik versi 1 maupun versi 2, adalah kita diminta untuk menceritakan kemampuan dan personality kita. Kemudian nanti kalian bisa mendeskripsikan secara detail kemampuan dan personality kita,
untuk bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi ketika kita akan menggunakan UX Journey pada tahap selanjutnya atau pada pengembangan-pengembangan selanjutnya. Kalian nanti juga meletakkan foto kalian di sini sehingga kalian bisa mengingat kapan kita mengisi ini. UX Journey itu terdiri dari berbagai proses, dimulai dari kita menginisiasi dari design requirement, kemudian di SWOT analysis, competitor analysis, sampai nanti hasil akhirnya adalah design specification. Di setiap buku UX Journey itu didesain untuk bisa digunakan per bagian ataupun per lembar. Sehingga kalau kita lihat di setiap buku UX Journey itu dituliskan page 1 from sekian karena kita tidak tahu seberapa banyak nanti halaman yang kita butuhkan. Juga pada bagian tertentu nanti akan dituliskan adalah page titik-titik from titik-titik-titik. Di UX Journey Activity pada versi kedua ini terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama adalah discover, explore, kemudian test, dan listen. Setiap aktivitas yang sudah kita lakukan, nanti silakan dicentang. Misal field study sudah selesai, maka dicentang. Kemudian dituliskan berapa lama, berapa menit yang kita gunakan untuk mengerjakan field study. SWOT analisis sudah selesai dicentang, berapa lama waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan SWOT analisis. Begitu seterusnya sampai bagian follow up. Satuannya adalah menit, jadi agar konsisten dari atas sampai bawah, satuannya adalah menit. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi apa kegiatannya apa saja, selanjutnya adalah menentukan goal dari UX Journey ini atau dari project ini. Dimulai dari hari pertama sampai ke hari ke-14. Kita akan mengidentifikasi goal dari setiap hari itu kita akan melakukan apa atau aktivitas apa yang menjadi goal kita. Tinggal dituliskan nanti aktivitas atau goal-nya di setiap hari ini sampai di hari ke-14. UX Journey didesain untuk bisa diselesaikan dalam waktu 14 hari. Karena tujuan dari UX Journey ini adalah meningkatkan self-efficiency dari developernya, baik single, personal, solo. Nah, ketika kita menggunakan UX Journey ini, ada kalanya kita akan menyelesaikan sebelum 14 hari. Misal kita hanya menyelesaikan sampai 7 hari, maka itu diperkenankan. Tetapi ketika kita mendefinisikan goal dari project ini, dari setiap harian, ternyata lebih dari 14 hari, maka kita perlu merekonstruksi lagi goal dari project tersebut yang sesuai dengan single developer atau personal developer. Kemudian, dari setiap goal, kalian nanti definisikan waktu yang kalian alokasikan untuk setiap aktivitas tersebut. Jadi misal hari pertama kita mengalokasikan waktu 2 jam. Berarti di sini ditulis 120 menit. Atau mungkin 5 jam ditulis di sini berapa menit dan sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk menentukan goal sendiri, kita juga harus melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menentukan goal ini. Selanjutnya, setelah menentukan goal, kita akan melakukan proses discover. Hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan proses field study. Proses field study ini bisa kita lakukan dengan melihat kompetitor-kompetitor kita, maupun kita bisa menganalisa peraturan perundang-undangan, peraturan hukum, dokumen legal, dokumen SOP, artikel ilmiah, kemudian publikasi koran, publikasi karya ilmiah, conference, kemudian berita-berita yang up to date, data-data dari statistik,
itu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk field study. Kita tuliskan secara detail apa yang melandasi kita untuk mengerjakan proyek ini. Kemudian, berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses field study. Selanjutnya adalah proses SWOT analysis. Di SWOT analysis terdiri dari strength, weakness, opportunity, sama threats. Dari masing-masing SWOT analysis ini sendiri sudah kita identifikasi kata kunci ataupun main point dari masing-masing SWOT analysis. Dimulai dari strength, itu ada advantage, unique, selling point, skill, dan faktor lain yang memengaruhi kekuatan dari proyek perangkat lunak tersebut. Sebagai contoh, misal blind apps, jadi kita mau membuat sebuah aplikasi untuk orang disabilitas dengan low vision ataupun buta, maka kita di advantage, maka kita bisa menuliskan bahwa belum ada aplikasi sejenis yang ada di pasaran yang berguna untuk mengidentifikasi mata uang. Maka itu kita bisa tuliskan sebagai advantage dan sebagainya sampai di trades. Nah, mulai di SWOT analysis dan di field study ini, kalian perlu menuliskan ini di halaman berapa sampai halaman berapa. Sampai halaman berapa itu adalah total keseluruhan dari buku UX Journey ini. Jadi, misal field study ada 2 halaman, berarti page 1, page 6, berarti field study ada page 7 sama page 8. SWOT analysis berarti page selanjutnya page 9. Dari berapa halaman nanti kita akan melihat pada hasil akhir dari buku UX Journey. Selanjutnya adalah menganalisa kompetitor. Ada direct kompetitor, ada indirect kompetitor. Direct kompetitor adalah aplikasi sejenis yang memang dia mirip atau paling tidak konsepnya itu sama dengan milik kita. Sedangkan kalau indirect itu secara tidak langsung itu menjadi kompetitor kita. Misal kita mau membuat aplikasi untuk desain mockup misal, maka direct kompetitor di sini ada Figma, ada Just in Mind, ada Adobe XD dan sebagainya. Kalau indirect kompetitor itu ada misal Microsoft Word itu sejatinya bukan untuk mendesain mockup, tetapi dengan shape yang ada di Microsoft Word itu kita bisa mendesain mockup. Maka indirect kompetitornya adalah Microsoft Word. Atau mungkin juga bisa Excel, PowerPoint, Paint, dan sebagainya. Ini adalah direct dan indirect kompetitor. Juga hasil review atau hasil pengamatan kita terhadap kompetitor-kompetitor yang mungkin akan muncul. Jadi ada kalanya mungkin kompetitor itu belum muncul, tetapi sudah ada gagasan di situ. Biasanya gagasan tersebut didapatkan dari sosial media atau mungkin dari berita-berita. Nah, itu bisa kita tuliskan di user review tentang kompetitornya. Selanjutnya adalah hipotesis. Proses hipotesis ini sebenarnya adalah proses mengidentifikasi stakeholder yang ada di dalam pengembangan perangkat lunak kita. Tetapi kita mengidentifikasi stakeholder di sini itu nanti akan berkaitan dengan variabel-variabel yang akan kita analisa. Contoh yang pertama ada hipotesis, misal H1 kita mau membuat sebuah aplikasi blind apps, maka personanya adalah pengguna dengan low vision. Berarti pengguna dengan low vision ini adalah pengguna yang dia sifatnya masih bisa melihat, tetapi dia seringkali kabur ataupun tingkat pencahayaannya kurang dan sebagainya. Kemudian hipotesis kedua misal adalah orang yang memang buta, full blindness. Penjelasannya nanti adalah memang orang yang benar-benar buta.
Kemudian yang ketiga, misal orang dengan rabun dekat, sebagai contoh misal, ketika dia melihat jarak dekat, dia tidak tidak bisa mengetahui ini nominal uangnya berapa. Kemudian yang keempat, misal hipotesanya ada asisten atau pembantu ataupun orang yang membantu membantu aktivitas dari orang yang buta. Jadi biasanya orang yang buta kan dia tidak bisa mengenali mata uang, akhirnya dibantu oleh orang lain. Nah, itu dijelaskan di sini. Kemudian misal ada orang yang kesulitan mengidentifikasi mata uang atau mengidentifikasi keaslian mata uang, keaslian uang misal. Jadi sebenarnya dia orang normal, tetapi dia kesulitan mengidentifikasi keaslian dari uang. Itu juga bisa kita masukkan sebagai blend app. Itu kemudian kalian jelaskan penjelasan dari hipotesis tersebut. Masing-masing dari hipotesis ini kalian nanti harus mengkorelasikan dengan goal yang sudah kita tentukan tadi terhadap proyek ini. Kalau di metode konvensional, di halaman pertama kita akan mendeskripsikan sistem tersebut. Jadi sistem ini bisanya apa? Nah, hampir sama seperti itu, di hypothesis explanation adalah mendefinisikan goal-nya, dikaitkan dengan masing-masing persona yang ada di dalam halaman sebelumnya. Selanjutnya adalah identify behavioral variable. Kita ingin mengidentifikasi variabel-variabel yang nanti berkaitan dengan persona tersebut atau stakeholder tersebut. Yang pertama misal, kesulitan dalam mengenali mata uang. Kesulitan mengenali mata uang. Maka skill-nya adalah sangat mudah sampai sangat sulit. Kemudian yang kedua, kesulitan mengenali keaslian mata uang. Skill-nya mulai dari sangat mudah sampai sangat sulit. Kesulitan menghitung jumlah uang yang dimiliki. Skill-nya juga sama. Kemudian di observe behavioral variable yang lain, misal kesulitan mengidentifikasi bentuk dari mata uangnya, itu juga bisa. Atau juga kesulitan saat melakukan pembayaran menggunakan mata uang, sehingga nanti kita bisa membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu pengguna tersebut untuk bisa memberikan ke orang lain, dan sebagainya. Ini adalah identify behavioral variable. Jadi kita mengidentifikasi variabel-variabel apa yang nanti itu bisa berkaitan dengan pengguna tersebut. Masing-masing variabel ini kalian korelasikan dengan goal yang akan ada di dalam sistem yang akan kita buat dalam proyek ini. Jadi misal kesulitan mengidentifikasi nominal mata uang, korelasinya terhadap sistem ini apa, itu kalian definisikan. Setelah kita melakukan proses identifikasi, selanjutnya adalah proses melakukan eksplorasi. Eksplorasi ini istilahnya kalau di dalam rekayasa kebutuhan konvensional itu adalah proses elisitasi. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah melakukan kuesioner atau interview. Yang pertama kita menentukan adalah welcome remarks. Kalian tuliskan ketika kalian bertemu dengan seseorang, dengan stakeholder kalian, apa yang akan kalian ucapkan pertama kali, itu kalian tuliskan di sini. Misal, selamat pagi, saya Wahyu, saya adalah seorang developer yang sedang mengembangkan aplikasi Blend Apps, kemudian apa tujuannya kalian menghubungi orang tersebut, dan sebagainya. Itu sebagai welcome remarks. Tuliskan di sini secara detail. Kemudian collect demographic. Apa saja demografi yang perlu kalian kumpulkan dari wawancara tersebut? Misal, umur, kemudian jenis kelamin,
butanya itu apakah parsial atau full, kemudian kalau misal parsial penyebabnya apa, kalau full penyebabnya apa, kemudian pekerjaannya apa, kemudian bagaimana sehari-hari siapa yang membantu pekerjaan tersebut, kemudian bagaimana ketika dia beraktivitas apakah ada kesulitan atau tidak, dan sebagainya. Itu adalah kolek demografi. Selanjutnya adalah tell a story. Tell a story ini di sini adalah kalau di konvensional sebagai user story. Gunakan template atau format yang biasa kita gunakan di user story sebagai titik-titik kita membutuhkan titik-titik, kemudian kualitasnya apa. Lebih lanjut, nanti di tell a story itu detail pertanyaannya ada di halaman selanjutnya. Jadi, sebagai titik-titik, nanti kita diminta bisa mengembangkan sistemnya seperti apa, kemudian kualitasnya apa. Selanjutnya nanti adalah problem ranking. Nanti kita akan menggunakan bantuan dari tools index card atau sticky note untuk melakukan ranking. Kemudian selain pertanyaan tertutup yang ada di user story, karena kalau user story itu kan sudah ada template-nya, kalian juga nanti menyiapkan pertanyaan terbuka yang sifatnya adalah menggali lebih dalam dari kebutuhan pengguna tersebut. Kita bisa mengidentifikasi lebih dalam lagi emosinya, kemudian kita juga bisa menggali lebih dalam lagi experience yang ada di dalam pengguna tersebut. Selanjutnya adalah wrapping up. Sebagai salam penutup, kalian nanti akan mengucapkan apa, dan bagaimana nanti kalian menyampaikan bahwa dokumen ini nanti digunakan untuk apa, dan hasilnya nanti apakah akan disampaikan ke pengguna atau tidak. Itu di dokumen result. Selanjutnya adalah bertemu dengan stakeholder. Ketika kalian bertemu dengan stakeholder, apa ekspektasi yang kalian harapkan ketika bertemu dengan stakeholder tersebut? Tuliskan di sini. Kemudian, ketika kalian sudah bertemu dengan stakeholder tersebut, hasil yang ada di user story tadi itu tuliskan di sini. Hasilnya tuliskan di sini. Dengan bantuan dari index card, jadi misal index card, kalian nanti pakai sticky note, tempelkan di halaman ini, kemudian tuliskan sebagai pengguna atau sebagai disabilitas low vision, saya membutuhkan sistem untuk mengenali mata uang. 1. Sebagai pengguna disabilitas low vision, saya membutuhkan aplikasi mengenali keaslian mata uang. 2. Sebagai pengguna disabilitas low vision, saya membutuhkan aplikasi menjumlahkan menjumlahkan uang yang saya miliki. 3. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah kita melakukan prioritas seperti pada tahap sebelumnya tadi. Ternyata kalau kita lihat, kita tanyakan lagi ke user, mana yang bisa menjadi prioritas utama? Ternyata prioritas utamanya adalah mengenali keaslian mata uang. Maka ini kita pindahkan ke nomor 1. Kita beri nomor 1. Yang nomor 1 tadi ternyata pindah nomor 3. Akhirnya nomor 3 pindah ke nomor 2. Kita beri nomor 2, nomor 3. Pada saat penggalian pertama kali, tuliskan yang pertama nomornya 1. Ketika dia dipindah ke halaman lain, tuliskan di sampingnya nomor 2. Sehingga nanti lingkaran nomor yang terakhir itu adalah prioritasnya. Itu dilakukan untuk semua stakeholder yang sudah kita identifikasi di sini. Jadi tadi ada berapa persona, itu kita tanyai satu persatu. Itu juga nanti akan menjadi karakteristik pengguna dari responden kita. Selanjutnya adalah menentukan finding. Finding itu adalah dari hasil yang sudah kita temukan tadi, yang sudah diprioritaskan, kita tuliskan
finding kita apa? Sebagai pengguna low vision, disabilitas low vision, saya membutuhkan aplikasi untuk mengenali keaslian mata uang. Nah, kualitas yang dibutuhkan apa? Kemudian ekspektasinya apa? Dituliskan semuanya di finding. Di sini memang di file UX Journey hanya satu halaman, tapi kalian bisa memperbanyak sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi bisa diperbanyak 10 halaman atau 5 halaman sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dengan sticky note, nanti sticky note-nya ditempelkan masing-masing di halaman ini. Untuk masing-masing persona. Jadi ini untuk persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, dan seterusnya. Kalau ada 10 persona, berarti nanti tinggal memperbanyak. Selanjutnya adalah map interview. Kita tadi sudah mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang ada di observe behavior variable. Misal tadi adalah kesulitan mengenali keaslian mata uang. Maka yang pertama kali dituliskan adalah kesulitan, variabelnya adalah kesulitan menentukan keaslian mata uang. Untuk persona siapa? Kita lihat lagi tadi di atas ada berapa persona, ini kita tanyakan ke masing-masing persona. Skalanya adalah mulai dari sangat mudah sampai sangat sulit. Kemudian yang kedua, pengguna atau pengguna disabilitas low vision membutuhkan sistem untuk mengenali atau menjumlahkan mata uang yang menjumlahkan uang yang dia miliki. Mulai dari sangat mudah sampai sangat sulit. Semua variabel kita tuliskan untuk semua persona. Kemudian user itu kita minta untuk mengisi, melingkari pada bagian mana dia karakteristiknya yang sesuai dengan variabel tersebut, atau feeling atau perasaan yang sesuai dengan variabel tersebut. Misal yang pertama, untuk persona A misal tadi yang disabilitas low vision, kesulitan mengenali keaslian mata uang, karena dia disabilitas, kita tinggal tanya saja, apakah sangat sulit, kemudian netral, mudah, atau sangat mudah. Ternyata dia menjawab sangat sulit, maka kita bantu untuk melingkari di sini. Pertanyaan kedua juga sama, kita bantu melingkari di bagian mana. Kita tanyakan untuk setiap variabel dan setiap persona. Kemudian, ada pertanyaan yang biasanya muncul adalah berapa jumlah responden yang kita gunakan untuk ini, untuk penggalian kebutuhan menggunakan metode ini. Pada dasarnya, berdasarkan Nielsen, jumlah responden yang digunakan untuk setiap karakteristik atau setiap persona itu rata-rata antara 5 sampai 10 user, karena lebih dari 10 user biasanya akan menghasilkan hasil yang sama. Maka setiap persona itu akan kalian sebarkan, akan kalian wawancarakan kepada masing-masing 5 orang. Jadi kalau ada 5 persona berarti ada 25 orang. Kemudian sama ini juga berarti untuk masing-masing persona ini kalian tanyakan kepada masing-masing persona tersebut. Selanjutnya adalah mengidentifikasi atau mengobservasi variabel mana yang itu merupakan variabel yang sangat penting, signifikan. Kita bisa menggunakan alat bantu ini untuk menentukan dia signifikan atau tidak, atau juga kalau misal kalian mau menghitung secara manual itu bisa. Jadi berapa persona nanti yang misal untuk variabel A itu berapa persona yang memilih sangat sulit misal atau sangat mudah. Kemudian kalian tuliskan persentasenya berapa. Kemudian selanjutnya persentasenya berapa.
Jadi masing-masing ini. Nanti tinggal dijumlahkan dari masing-masing persona. Kemudian dijelaskan dari maksud ini, kenapa dia nilai presentasenya sangat tinggi atau sangat rendah atau netral, itu dijelaskan di sini. Selanjutnya adalah kita akan memetakan. Karena kita tadi sudah dapat presentasenya, maka kita tuliskan variabel yang pertama untuk persona A itu kesulitan mengenali mata uang, kesulitan mengenali keaslian mata uang. Ternyata skillnya di sini sangat sulit, itu banyak. Kemudian variabel kedua apa? Ternyata sama-sama sangat sulit, kita lingkari. Ternyata di sini ada, di satu persona, itu ada 5 yang sangat sulit kita lingkari. Kemudian ada yang sangat mudah, cuma 2 kita lingkari. Gitu. Terusnya sampai semua variabel dan semua persona itu bisa kita identifikasi. Kemudian kita jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kenapa kok ada 3 persona yang memilih? Kemudian di sini kenapa ada 5 orang yang memilih? Misal di sini sisanya kenapa kok ada 3 orang? Di sini ada 2 orang. Untuk masing-masing persona. Itu kita jelaskan di synthesis explanation. Selanjutnya adalah kita ingin mengecek. Kita kan sudah proses mengeksplorasi. Kemudian kita ingin mengecek redundansi dan kelengkapan dari aktivitas yang sudah kita lakukan tadi. Ada wawancara, ada index card, kemudian ada map interview, sama pattern signifikan tadi. Kita ingin memvalidasi. Silakan dicentang setiap pernyataan di sini, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada di sini atau belum. Kalau belum, berarti silakan dilengkapi. Tahapan selanjutnya adalah memverifikasi dengan pengguna yang lain. Kita akan memverifikasi dengan pengguna yang lain tersebut. Jadi kalau tadi di setiap karakteristik atau di setiap persona itu rata-rata antara 5 sampai 10 orang, maka untuk verifikasinya juga sama, kita akan melihat menggunakan 5 atau 10 orang yang lain untuk mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna tersebut. Apakah memiliki konsistensi atau tidak? Kalau misal memiliki konsistensi, berarti kita bisa lanjut pada tahap selanjutnya. Jika tidak memiliki konsistensi, misal konsistensinya eh, ternyata kebutuhan yang disampaikan pada saat proses verifikasi itu lebih lengkap, maka itu bisa kita bantu untuk melengkapi di user story yang sudah kita tetapkan tadi. Tapi kalau ternyata sangat berbeda, jadi misal, oh ternyata saya mudah untuk mengenali mata uang, keaslian mata uang, maka kalian harus mengidentifikasi bagaimana caranya. Kemudian cara itu yang bisa kalian masukkan di dalam user story. Proses dari verifikasi kalian nanti deskripsikan di dalam halaman selanjutnya ini. Proses verifikasi yang kalian lakukan seperti apa, kalian detailkan. Selanjutnya adalah kita mengecek dari redundancy dan completeness-nya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kalian jawab pertanyaan yang ada di sini, kalian tuliskan di dalam masing-masing baris yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ketika kita sudah bertemu dengan stakeholder, kemudian kita sudah bertanya-tanya, kita ingin mengetahui sebenarnya saat dia melakukan aktivitas sehari-hari, itu apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh pengguna tersebut? Kemudian apa sih sebenarnya ekspektasinya? Kemudian dia ingin mencari hal yang seperti apa? Itu kalian tuliskan di halaman yang ada di layar kaca kalian. Expand description and variable. Kita ingin menggali lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya berupa variabel yang menjadi pertanyaan tertutup tadi, tetapi kita menggali lebih dalam lagi. Sama seperti proses wawancara tadi,
Kita ada user story sebagai pertanyaan tertutup, kemudian ada proses penggalian yang lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah membuat persona. Persona persona merupakan proses mengidentifikasi sebuah aktor imajiner. Jadi persona name-nya bisa kalian beri nama siapapun, umurnya merupakan rentang, bisa rentang, kemudian quote, lifestyle, dan sebagainya. Rule-nya ini kalian sesuaikan dengan persona yang ada di atas tadi. Role-nya ada di pengguna low vision, ada di pengguna full blind, dan sebagainya. Atau pengguna orang normal, dan sebagainya. Motivasi, tantangan, dan segmentasi ini kalian tuliskan. Misal motivasi apa yang yang ada di dalam pengguna tersebut sehingga membutuhkan aplikasi ini. Kemudian kalian gambar. Jadi gambar ya, bukan tulis. Sketch dari persona tersebut. Jadi persona tersebut misal sedang menghitung uang, itu kalian gambarkan. Bisa menggunakan, kalau misal kalian menggunakan file, kalian bisa menggunakan tools storyboard. Tapi kalau misal kalian menggunakan hard copy, kalian bisa menggunakan gambar tangan, baik menggunakan sticky people itu, atau menggunakan manusia lidi, jadi digambar saja itu sesuai dengan aktivitasnya. Ini dituliskan berdasarkan personanya dari masing-masing yang ada di atas tadi. Jadi yang sudah kita identifikasi tadi, kita tuliskan di sini. Selanjutnya adalah memetakan persona tadi ke dalam customer journey. Setiap customer journey itu adalah mewakili satu persona. Satu customer journey itu terdiri dari 2 halaman. Yang pertama adalah identifikasi behavior-nya yang ada di sini. Misal kebutuhannya dia apa, tantangannya apa, deskripsi singkatnya apa, kemudian kesempatan yang bisa kita miliki apa, itu kita tuliskan di sini. Kemudian dari masing-masing aktivitas yang ada di user story, yang di sticky note tadi, kalian copy lagi, jadi kalian duplikat di user story-nya, kemudian kalian tempelkan pada masing-masing bagian di sini. Apakah dia, yang pertama misal user action, ketika dia mengidentifikasi mata uang, itu dia sebagai user action, itu dia merasa frustasi atau dia merasa baik-baik saja. Kalau merasa frustasi, berarti nanti kalian tempelkan di frustasi di sini. Bagian frustasi. Tetapi kalau misal ternyata dia baik-baik saja, maka kita tempelkan di bagian delight. Kemudian selanjutnya adalah ketika dia proses mengenali mata uang itu proses yang dia lakukan apa? Itu kalian jelaskan di dalam customer journey ini. Misal dia meraba mata uang, memegang mata uang, kemudian meraba, kemudian mencoba mengingat, kemudian mencoba menyebutkan, dan sebagainya. Nah, pada bagian-bagian ini mana yang menurut user, mana yang merasa dia baik-baik saja, mana yang menurut user itu dia merasa frustasi. Ini kalian buat untuk semua persona, dari masing-masing persona itu 2 halaman. Selanjutnya adalah menggabungkan masing-masing persona tadi, jadi ada beberapa persona tadi dan beberapa stories, kita gabungkan di user skenario dan stories. Kalian gambarkan, kalau ini kalian menggunakan file, bisa menggunakan tools storyboard, tapi kalau kalian menggunakan paper, bisa kalian gambarkan secara manual. Aktivitas dia ngapain, jadi kita gabungkan mulai dari yang low vision, blind, sampai yang normal, kita gabungkan menjadi satu gambar. Sehingga muncul satu user story. Misal, di orang blind vision,
membutuhkan aplikasi untuk mengenali keaslian mata uang. Maka bisa kita generalisasi pengguna, jadi tidak lagi menyebut sebagai low vision, tetapi langsung pengguna membutuhkan aplikasi untuk mengenali keaslian mata uang. Kemudian yang kedua, pengguna membutuhkan aplikasi untuk menghitung jumlah uang yang dia miliki. Jadi di sini nanti dia digambarkan orang lagi menghitung dan sebagainya. Ini setiap user story yang kita definisikan di atas, personanya, kemudian customer journey-nya, kita gabungkan jadi satu sehingga menjadi satu kesatuan user skenario dan user story. Kalian gambarkan, kalau misal satu halaman kurang, kalian bisa memperbanyak lagi. Selanjutnya adalah membuat sitemap. Sitemap ini adalah kalau kita membuat aplikasi, pastikan ada home screen-nya dulu, landing page-nya kalau di web, atau mungkin kalau di sebuah aplikasi desktop, maka ada tampilan splash screen-nya terlebih dahulu dan sebagainya. Kalian tuliskan dari home, kemudian ada aplikasi apa saja, kemudian di bawahnya ada menu apa, kemudian menu apa, turun lagi menu apa. Kalau halaman satu kurang, bisa kalian perbanyak dengan menggunakan halaman kedua. Atau kalian mau menggunakan teknik yang lain untuk sitemap, misal menggunakan brainstorming, atau menggunakan fishbone, atau menggunakan diagram pohon juga bisa. Silakan, di sini sudah tersedia untuk halaman kosong yang bisa dieksplor. Selanjutnya adalah membuat wireframe. Digambarkan ide kalian untuk masing-masing user story. Jadi satu user story nanti minimal ada satu wireframe untuk positive case-nya. Jadi kalian gambarkan, kemudian screen name-nya apa, komponennya apa saja, kemudian bagian-bagian yang dia melandasi ini apa, itu berdasarkan dari behavioral variable yang ada di atas. Jangan lupa untuk setiap aktivitas, kalian perlu menuliskan di kolom yang merah ini, berapa menit waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan aktivitas tersebut. Ini kalian nanti bisa memperbanyak sendiri untuk wireframe-nya. Kalau menggunakan aplikasi handphone, maka kalian bisa menggunakan ini. Tetapi kalau misal menggunakan desktop atau web, bisa menggunakan aplikasi ini. Atau bisa menggunakan halaman ini. Selanjutnya adalah pengujian. Di pengujian, kita akan menentukan terlebih dahulu apakah pengujian nanti kita akan fokus kepada kualitatif atau kuantitatif. Masing-masing nanti kalian centang mana yang menurut kalian butuhkan untuk pengujian ini. Apakah fokus ke why atau fokus ke berapa banyak yang mau menerima. Nah, kalau misal fokus kepada berapa banyak yang mau menerima, kita pilih kuantitatif. Dan seterusnya. Dicentang, nah dari berapa yang dicentang tadi, yang paling banyak itu yang nanti akan kita pilih sebagai pengujiannya. Kalian deskripsikan di sini bahwa kita pada proyek ini memilih quantitative research dengan metode apa. Dijelaskan caranya seperti apa. Selanjutnya, baik kualitatif atau kuantitatif, di contoh ini saya memberikan contoh menggunakan A/B testing. Misal ini adalah aplikasi sejenis atau aplikasi yang sudah ada saat ini, dan ini adalah aplikasi kita. Masing-masing variabel kita observasi, masing-masing variabel. Jadi misal variabel yang pertama tadi adalah kesulitan mengenali keaslian mata uang. Scale-nya mulai dari sangat mudah sampai sangat sulit. User diminta untuk melingkari, kemudian berikan catatan. Yang mana yang lebih disukai oleh user. Silakan nanti diuji untuk masing-masing user story yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah proses verifikasi. Hipotesis yang ada di atas tadi, yang pada halaman sebelumnya tadi,
kita tulis di sini apakah masing-masing hipotesis itu sudah terjawab oleh masing-masing user story atau belum. Kita proses verifikasi. Kalau sudah dituliskan, sudah memenuhi. Kalau belum, mengapa belum memenuhi? Belum memenuhi karena misal uh, itu berdasarkan hasil verifikasi bukan merupakan kebutuhan dari seluruh stakeholder atau mungkin stakeholder tidak membutuhkan uh, variabel tersebut seperti itu. Kalian jelaskan dari hasil verifikasi tersebut kalian jelaskan terhadap goal yang kita buat tadi, apakah sudah memenuhi atau belum. Jadi goal goal perangkat lunak yang kita buat tadi sudah memenuhi atau belum. Kemudian kita lihat juga dari masing-masing behavioral variable. Jadi kalau di sini tadi adalah masing-masing hipotesis personanya kita cek. Kalau yang di sini adalah berdasarkan masing-masing variabel. Dari masing-masing skill-nya, apakah sudah memenuhi terhadap user story atau belum. Jadi misal dari user story tadi, user membutuhkan aplikasi untuk mengenali mata uang. Skill-nya berapa? Nah, itu sudah masuk di user story atau belum. Skill misal 90% sudah diwakili oleh user story apa. Itu bisa kalian tunjukkan. Selanjutnya adalah kita membuat acceptance kriteria. Kalau kalian menggunakan file, bisa kalian masukkan mockup-nya di sini. Tetapi kalau misal kalian menggunakan hard copy, kalian tuliskan atau kalian tuliskan di sini sesuai dengan mockup halaman berapa. Mockup halaman ini. Misal halaman 50 misal. Berarti ditulis page 50, berarti di sini user interface mockup page 50. Seperti itu. Begitu seterusnya untuk positive case kita buat semua dan untuk negatif case. Tahap terakhir adalah tahap listen, tahap follow up. Di tahap follow up ini adalah kita ingin mendengar. Jadi kita sudah selesai mengidentifikasi, sudah selesai menguji. Kita ingin mendengar dari pengguna tersebut. Sebenarnya dari pengguna tersebut, ekspektasi dari pengguna tersebut apa? Misal, pengguna tersebut sebenarnya tidak hanya membutuhkan alat untuk mendeteksi mata uang, tetapi dia ingin bisa bertransaksi dengan e-commerce misal. Nah, itu kalian jelaskan di sini. Pengguna disabilitas membutuhkan aplikasi yang berdampingan dengan identifikasi mata uang dan e-commerce, seperti itu. Itu follow up yang bisa kalian berikan, kalian gali lebih dalam lagi kepada si user, kalian bisa interview, bisa bertanya, atau bisa melakukan observasi. Itu untuk penjelasan UX Journey. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa do and don'ts yang perlu kalian perhatikan ketika mengerjakan UX Journey nanti. Untuk mengerjakan UX Journey, sifatnya UX Journey itu adalah kita bisa mengerjakan secara parsial atau kita bisa mengerjakan pada bagian-bagian. Nah, dengan bantuan dari UX Journey ini, di sini saya memberikan contoh, saya mencetak sendiri menggunakan kertas binder polos yang ada di dalam yang biasa kita gunakan, kertas binder polos seperti ini. Kemudian saya cetak sendiri, jadi binder polos saya cetak sendiri. Kemudian setiap bagian dari yang saya butuhkan itu akan saya siapkan terlebih dahulu untuk saya gunakan. Kemudian kalau misal kurang itu bisa saya perbanyak. Pastikan bahwa di buku UX Journey itu merupakan bagian-bagian yang kalian isi. Jadi kalau tidak kalian isi, itu tidak dimasukkan ke dalam buku UX Journey. Kemudian untuk menggabungkannya, saya bisa menggunakan plastik binder seperti ini, yang kemudian saya jadikan satu,
seperti ini sehingga menjadi sebuah buku. Saya mulai dari UX Journey, nanti kalian isikan nama kalian seperti ini. Nah, ini kemudian ability dan sebagainya. Ini bisa saya cetak satu persatu. Tidak harus berwarna, bisa hitam putih. Kemudian nanti masing-masing bagian kalian isi. Pastikan nanti setelah mengisi, tandai dia halaman berapa, kemudian nanti di akhir, kalau sudah mengerjakan semua pada bagian yang follow up, kalian hitung jumlah halamannya berapa, kemudian dituliskan pada masing-masing halaman ini. From masing-masing nanti diisi. Kemudian ada beberapa bagian halaman yang mungkin bisa kalian perbanyak, tidak sesuai dengan jumlah yang ada di file, seperti ini misal. Kita menggunakan A/B testing, atau mungkin di mockup sini, di wireframing. Kita menggunakan, misal kita membutuhkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misal ini ternyata baru untuk positif case-nya. Kemudian kita ingin untuk negatif case-nya. Maka ini bisa kita perbanyak lagi. Terus ternyata kita mengembangkan aplikasinya pakai aplikasi mobile. Maka yang ini tidak perlu dicetak. Kemudian pastikan bahwa tidak ada halaman kosong. Semua halaman sudah terisi. Kemudian masing-masing customer journey tadi itu adalah satu bagian, behavior, dan customer journey. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh beberapa UX journey dari versi 1 yang ada untuk bisa kita jadikan bahan pelajaran apa saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika mengerjakan menggunakan UX journey. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tidak bisa mengetahui, let me introduce myself, dan sebagainya. Kita butuh detail, aktivitas, personality, dan ability dari pengguna tersebut. Jadi, pastikan bahwa ketika kalian mengerjakan ini, deskripsikan secara detail kemampuan kalian apa. Kemudian di checklist, nih tidak semua dicentang. Nah, ini akan sangat menyulitkan kalian nanti untuk proses memverifikasi mana saja aktivitas yang sudah atau belum dilakukan. Ini goal, kalau di versi yang pertama itu goal hariannya itu kita identifikasi berupa paragraf, tetapi kalau di yang versi kedua, goalnya berupa kalimat sederhana. Lebih simpel. Kemudian field tadi di sini berdasarkan dari artikel. Nah, ini bisa kita tiru penelitiannya siapa, kemudian tahunnya, judulnya, kemudian dia dideskripsikan. Atau juga menggunakan hasil dari surat atau hasil dari sosial media, hasil dari aplikasi sejenis, statistik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini di field study-nya, di SWOT-nya ini dia tidak dituliskan sehingga dia tidak tahu sebenarnya posisi aplikasi dia nanti ketika proyeknya dikerjakan itu di mana. Five minute prepare question, dijelaskan, nanti selected question-nya, pertanyaan mana saja yang nanti akan ditanyakan kepada pengguna. Nah, kemudian ini finding-nya, ini meet stakeholder. Nah, di sini karena finding-nya dia sudah dituliskan di sini, yang ini sebenarnya tidak perlu dimasukkan. Nah, di sini kompetitor dia tidak memiliki penjelasan di sini sehingga kita tidak tahu kompetitor dari aplikasi ini apa. Ini sama.
Jadi ini kekurangan yang perlu kita hindari. Kemudian di sini, di hipotesis, kalau kalian lihat ada dua hipotesis, siswa sama guru. Kemudian di sini, tetapi dia tidak bisa menjelaskan persona siswa ini siswa yang seperti apa. Kalau di explanation-nya, siswa tentu dapat menyerap pembelajaran melalui lab virtual dikarenakan lab virtual memiliki tampilan yang interaktif dan dapat diakses kapan saja. Nah, siswa yang seperti apa? Apakah siswa yang membutuhkan lab itu butuh ini? Kalau misal siswa yang tidak membutuhkan lab, apakah tetap butuh ini? Siswa misal kalau siswa SD kelas 1 misal, apakah dia membutuhkan lab virtual? Nah, di sini dia harusnya ada H0-nya adalah siswa praktikum. Kemudian di sini ada siswa kuliah, siswa pelajaran reguler, dan sebagainya. Guru juga belum dijelaskan, guru ini guru yang personanya seperti apa. Apakah guru olahraga, atau guru kesenian, atau guru agama. Kalau guru olahraga kan kalau lab virtual juga akan kesulitan. Kemudian dijelaskan hipotesisnya. Di-identify behavior variable, dijelaskan variabelnya apa. Misal di sini tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran praktik melalui lab virtual itu mulai dari tidak paham sampai sangat paham. Dijelaskan variabelnya. Nah, di sini ini kesulitannya kalau kalian langsung tuliskan di sini itu ketika kalian nanti akan memprioritaskan itu akan kesulitan. Tetapi kalau kalian menggunakan sticky note, maka tinggal kalian tempel user story dari pertama apa, kalian tuliskan nomornya. Jadi misal kita menggunakan sticky note, kita tuliskan nomornya 1. Kemudian nanti pada tahapan selanjutnya, ini kita tinggal pada saat bertanya lagi, kita tanya ke user, kita misal ini, oh sekarang ini menjadi nomor 2, ini menjadi nomor 1. Seperti itu. Jadi kita tinggal memindah saja. Jadi usahakan menggunakan sticky note di sini. Tapi perlu hati-hati bahwa sticky note itu mudah lepas, jadi pastikan nanti dia dikasih indeks. Ini personanya juga yang pertama kosong, jadi seharusnya nggak perlu dicetak. Yang ini tidak ada aktivitasnya tidak jelas. Kemudian deskripsi dari variabelnya ketika dia apa ekspektasinya, ini kosong, harusnya tidak perlu dicetak. Yang ini ekspektasinya cukup puas terhadap hasil penelitian saya dan sebagainya. Ini tapi tidak menyatakan bagaimana perasaan dia saat ini. Cek redundansi, dijawab semua pertanyaannya. Kemudian cek redundansi and completeness, dicentang mana yang sudah memenuhi. Kemudian verifikasi dengan user yang lain. Ini dia diverifikasi dengan 4 guru dan 2 siswa. Jadi ini berbeda dengan tahap yang sebelumnya tadi. Kemudian dia dilingkari pada bagian yang sejenis, juga ini ya dilingkari pada bagian yang sejenis. Kemudian ada presentasenya, ini sudah dijelaskan. Ini map interviewnya, yang ini kosong. Nah ini juga dijelaskan masing-masing variabelnya. Nah ini ada banyak halaman kosong, ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah ini di customer journey-nya baru variabelnya yang didefinisikan, tapi customer journey-nya masih belum didefinisikan. Sitemap. Kemudian ada juga di wireframing. Nah, kalau wireframing seperti ini, kalau misal mau dicetak dulu, dikerjakan di file dulu, kemudian dicetak, bisa seperti ini. Jadinya. Proses verifikasi, dan yang terakhir, nah ini pengujiannya belum selesai. Pastikan semua aktivitas itu sudah dikerjakan,
Kemudian nanti kalian bisa uh, membandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang sejenis. Ini saya berikan contoh yang lain. Ini ability, personality, dan ability-nya masih belum detail. Nah, ini sudah dicentang semua, tapi belum ada waktunya. Kompetitor sudah ada, direct sama indirect kompetitor. Hipotesisnya, ini hipotesis malah orang satu, ini yang perlu kita hindari. Tidak mungkin hipotesis itu hanya satu orang. Nah, ini user story-nya, dia dimasukkan mockup. Kalau user story, kalau di skenario itu bukan mockup seperti ini, tapi gambar. Gambar dia melakukan aktivitas apa. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini dia mencetak, jadi dicetak kemudian ditempel, sebenarnya nggak masalah. Atau mungkin kalau filenya ini mau diedit langsung boleh. Jadi lebih mudah untuk proses mengerjakannya. Saya coba tunjukkan satu contoh lagi. Beberapa. Nah, ini cukup lengkap, ability, cepat mencari informasi, tapi kadang bisa sampai overwhelm dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi self efisiensi untuk developernya. Jadi dia bisa mengidentifikasi personality dan ability-nya. Nah, tapi di sini masih kosong. Aktivitasnya, goal-nya dia hanya sampai 4 hari. Build tadi, nah SWOT analysis dia sudah lengkap. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Kemudian di selected question sudah jelas mana saja yang mau ditanyakan. Kompetitor dia juga sudah dijelaskan. Kemudian dijelaskan dari masing-masing kompetitor itu seperti apa. Ini bisa dicontoh seperti ini. Kemudian hipotesisnya baru 2, penyandang tunanetra sama relawan true map. Ini juga bisa dicontoh, ini dia pakai kertas ini, jadi lebih mudah dan lebih rapi. Jadi kalau misal bisa kita lihat, nah dia pakai kertas rapi. Pattern, nah ini skalanya dia sudah muncul, ini cukup lengkap. Ini variabel yang sejenis, pattern yang sejenis, sudah ditandai. Verifikasi, dia menggunakan 10 responden yang lain. Ini hasilnya. Nah, di sini juga dijawab pertanyaan-pertanyaannya masing-masing. Nah, ini di persona, sketch persona seperti apa. Ini juga. Di customer journey, behavior-nya sudah dijelaskan. Ini dia juga sudah dijelaskan. Tapi belum dijelaskan mana bagian yang delight, mana yang frustrate. Jadi dia bisa dibentuk garis. Jadi misal ketika di sini dia merasa di sini merasa delight, kemudian kalau misal ke sini dia merasa frustrate, kemudian di sini dia merasa frustrate, di sini dia misal gini. Jadi bisa dibuat grafik seperti itu atau ditempel juga bisa. Customer journey, user skenario. Nah, ini seperti ini. Dia mau ngapain aktivitasnya, kemudian tetapi di kalimat user story-nya yang perlu kalian standarkan. Kalau di sini
user memencet icon kamera gitu. Kalau di user skenario itu lebih kepada fiturnya, user story-nya. Oke, ini juga. Nah, ini bisa seperti ini, wireframe digambar seperti ini. Kemudian, oke, nah ini A/B testing. Ini dari aplikasi, jadi dia melakukan 2 kali pengujian. Dia pernah membuat aplikasi sejenis. Nah, dari aplikasi tersebut itu dia dibandingkan dengan yang fitur yang baru. Jadi di sini ada kolom hashtag sebelum kolom caption, yang di sini kolom hashtagnya nggak ada. Mana yang dia lebih baik? Kalau misal ada aplikasi yang sejenis lebih mudah. Verifikasi, objek, dan follow up. Nah, follow up diharapkan user mendapat bantu lebih mudah menggunakan aplikasi Toonmap. Follow up-nya sebenarnya bisa lebih dari ini kalau kita bisa mengetahui atau bisa mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan dari pengguna itu apa saja. Ini saya tunjukkan satu contoh lagi untuk kita bisa melihat. Ini masih kosong, ini sudah diisi, goalnya sudah ada, ini belum ada. Nah, ini akan nanti mengurangi proses. Yang pertama adalah proses penilaian kita, kemudian yang kedua adalah proses ketika kalian nanti mengidentifikasi kebutuhan user itu akan kesulitan. Direct kompetitor sudah, jadi pastikan semua bagian itu diisi dengan baik dan lengkap. Oke, verifikasi. Oke, nah ini persona bisa digambarkan seperti ini juga boleh. Ini customer journey-nya. Nah, ini customer journey-nya. Jadi dari aktivitas tersebut, dari masing-masing di persona tadi terhadap user story-nya. Screen. Oke, nah seperti ini. Di follow up juga misal dijelaskan pada penelitian ini ditemukan permasalahan pada anak tunarungu. Jadi ini kita bisa mengidentifikasi seperti ini, atau kita juga bisa bertanya kepada user. Tapi yang sebenarnya yang paling bagus adalah dilakukan kedua-duanya. Itu kita bisa pelajari ketika kita menggunakan UX Journey. Jadi pastikan ketika kita menggunakan UX Journey, semua bagian itu sudah kita isi dengan baik dan lengkap. Kemudian pastikan kita mengidentifikasi seluruh kebutuhan dari pengguna tersebut. Sekian dari video penjelasan UX Journey ini. Semoga bermanfaat. Selamat menggunakan buku UX Journey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.